Yakuza itu tatunya sampai pergelangan tangan. Begitu dibuka, patuh. Ini aja yang tak bertatu. Leher, patuh semua. Dan itu jadi imam. Taubat berkat jamaah tabligh. Karena yang bisa mentaubatkan Yakuza itu jamaah tabligh. Yang berani menepuk tatu-tatunya itu. Mas, taubat. Nah, itu jamaah tabligh. Akhirnya taubat. Taubat jadi imam. Sudah bahas. Cari videonya di YouTube. Somat Tato. Ente dapat. www.youtube.com, tulis di situ Somat Tato, dapat kalau mau kaji lengkapnya. Tapi kesimpulannya, tato tidak najis, maka tak perlu disetrika. Ini saya tengok banyak yang tobat setrika, gambar ular kobra disetrikanya jadi cacing tanah. Mau belok-belok lah kobra, biar aja. Dan kita pula bagi yang belum bertatu, menengok orang bertatu sudah tobatnya, kita tengok-tengok. Ini keluar, ini tengok-tengok. Ya kalau dia udah tobat betul, kalau setengah tobat, apa kita tengok? Mata lain. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang tobat, maka dia macam tak berdosa. Bersih. Jangan-jangan dia jauh lebih suci daripada kita. Jangan merasa dirimu suci. La tuzakku anfusakum. Saya kalau menengok orang bertatu sholat, oh kagum saya, dia bertatu preman dapat hidayah, maka mungkin dia lebih dulu masuk surga daripada, karena nilai jihad dia luar biasa. Ustaz jihadnya tak ada. Lahir di tengah keluarga muslim, muslimah, keluarga beragama, tak ada jihad. Dia berjihad luar biasa, melawan narkoba, melawan lingkungan, taubat dia, maka dia jauh lebih mulia daripada kita. 2. Apa hukum membuat gambar di badan tato? Apakah ini haram? Jelas ini haram. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Dilaknat oleh Rasulullah SAW wanita yang bertato dan wanita yang menatokannya. Ya, karena biasanya dengan laik supaya alisnya nyentet. Iya, supaya ya jergit. Iya, bahasa Indonesianya supaya kelihatan genit. Alhamdulillah sudah ya, supaya ditato alisnya. Ini haram. Rasulullah mengatakan la'anallahu atau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang wanita yang bertato dan yang menatokannya. Dua-duanya dilaknat. Apa laknat itu? Al-la'an dalam bahasa Arab at-tard wal ib'ad 'an rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang bertato dan orang yang menatokannya. Lalu bagaimana kalau dia sudah bertato? Taubat kepada Allah. Apakah harus dihilangkan tatonya? Jangan dihilangkan. Karena menghilangkan tatonya ini lebih parah daripada membuat tato. Lebih sakit daripada membuat tato, menghilangkan tato. Dan menghilangkan tato ini merusak tubuh. Tubuhnya rusak, kulitnya rusak. Ya. Kalau mau menghilangkannya dengan cara yang mahal caranya. Ya, sakit juga, tapi mungkin tidak terlalu membekas di tubuhnya. Jadi, tato ini adalah haram. Wallahu ta'ala alam. Kalau bapaknya sudah pakai tato, besok ibunya akan ikut-ikutan pakai tato. Dan sekarang, na'udzubillah, tato ini sudah menjadi tren. Gadis-gadis sekarang Masya Allah tanpa malunya mentatokan kiri kanannya. Awalnya dari apa? Dari serangga ini. Itu berawal dari serangga. Meniru karena banyak di TV film India. Sinetron India ini ditiru sampai anak-anak kita yang kecil beli bikin gambar-gambar serangga di tangannya, pakai serangga. Berkembang akhirnya menjadi tato. Alhamdulillah.
Ya, siapa kira-kira mau sama gadis yang penuh tubuhnya dengan tato? Ya, tangannya tato, tulisan macam-macam. Ya, di sini ada obeng, di sini garpu, di sini sendok macam-macam tatonya. La ilaha illallah. Siapa yang melamarnya ini? Ya, mungkin kalau bisa disembunyikan pada malam pertama dilihat banyak tatonya, ini mungkin dicerai dia. Wanita apa ini? Ya, semua isi kebun binatang ada di tubuhnya. La ilaha illallah. Kemudian tulisan-tulisannya kotor sekali. Ya, apakah dia tahu atau tidak tahu artinya dalam bahasa Inggris? La ilaha illallah. Pernah di pom bensin, saya temukan perempuan ada kata-kata sangat kotor di tatonya. Saya turun dari motor, saya tanya, tahu kamu arti ini? Tahu. Enggak malu kamu ini? Diam dia, langsung dia jalan. Dia tahu artinya sangat kotor di tatonya. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Ini ikhwani fitina azakumullah. Ya, jadi fitnah ini luar biasa. Ini sekarang, lalu besok entah bagaimana lagi. 3, Menato, ya, juga masuk di sini laki-laki sama tidak boleh menato, ya, baik menato tubuhnya, bagian tubuh, ya, atau bagian wajah, semua sama, ya, tidak dibolehkan untuk menato. Sekarang juga ada pindah dikembangkan ke kepala, ditato bagian kepala, semuanya tidak boleh, ya, atau bagian wajah, semuanya dilarang dalam agama Islam. Dan juga sama dengan yang meminta untuk dibuatkan tato, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Tidak ada dihisab lagi pada hari kiamat, tidak ditimbang amalnya, langsung masuk surga. Lalu seorang sahabat Nabi berkata, Uqasha bin Muhsin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, doakan saya termasuk di antara 70.000 itu. Lalu kata Nabi SAW, engkau termasuk dalam 70.000 itu. Ya, kemudian ada sahabat Nabi lagi yang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya juga, doain saya juga supaya saya termasuk 70.000 itu. Lalu kata Nabi SAW, sabakakal Uqash, kau telah didahului oleh Uqasha. Lalu beliau sebutkan ciri-ciri 70.000 itu. Yang pertama, mereka yang tidak bertato. Kemudian mereka yang tidak bertatayur, menggantung nasibnya dengan benda, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Mereka hanya bertawakal atau menggantungkan nasibnya pada Allah Subhanahu wa taala. Saksi bahasan kita adalah masalah menato, ya. Tinggal pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah terlanjur mentato tubuhnya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ulama sepakat mengatakan dianjurkan untuk dia menghilangkan tato tersebut. 4, Saya mau tanya, saya punya anak sudah dewasa, dia sholat kentang Pak Ustaz, tapi itu badannya bertato Pak Ustaz, itu sholatnya sah apa tak Pak Ustaz? Nah, ya, itu aja Ibu. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang mungkin banyak terjadi di Indonesia, apalagi kita lihat fenomena tato ini ya. Anaknya Ibu sholatnya kencang. Sekarang, dulu? Ya kalau mamanya bilang sholat, dia sholat gitu. Alhamdulillah. Dia suka, kalau ada masalah sedikit, dia kayak mau bunuh diri kayak gitu loh Pak Ustaz. Saya suka mendekatin ke dia, ya nurut lah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan hukum tato. Hukum tato, kata Rasul SAW, la'anallahu al-washimata wal-mustawshimah. Allah Jalla Jalaluh, atau la'ana Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang mentato atau minta ditato. Jadi dulu tato itu adanya di kaum wanita, bukan di kaum lelaki. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama, perempuan nih merasa kurang. Kalau laki-laki ya udah kayak gitu, laki udah kayak gitu. Bahkan perempuan dilahirkan kurang, lelaki dilahirkan lebih gitu kan.
Kalau laki lahir harus disunat karena ada yang lebih gitu. Kalau perempuan kurang, maka perempuan itu kita lihat kalau lahir dikasih anting ya, supaya kelihatan nih baru nih cewek nih gitu kan. Dikasih gelang. Kalau nggak ada antingnya nggak kelihatan nih perempuan banget. Perempuan pakai tato supaya tampak lebih cantik. Kalau lihat perempuan-perempuan kuno, orang-orang kuno itu mungkin yang ditato alisnya. Sekarang udah mulai. Kemudian kadang-kadang di dagunya nih kasih tato. Kalau berangkat haji masih ada orang-orang dari pedalaman-pedalaman tuh yang mentato. Kalau yang laki enggak, dia mentato supaya kelihatan tambah sempurna. Muncullah kemudian generasi lelaki-lelaki yang enggak pede dengan yang Allah berikan kepada dia. Dia enggak pede, padahal badannya udah gede gitu ya, masih enggak pede. Akhirnya dia pasang tato gitu loh. Subhanallah, emangnya bagus ditato gitu kan. Dia karena nggak pede, dia pasang itu. Tetap dilaknat. Lelaki dan perempuan pun sama-sama dilaknat yang mentato. Berkaitan dengan sholatnya, apakah sholatnya sah atau tidak. Orang yang mentato itu air sebenarnya masuk ke pori-porinya. Jadi tato itu di bawah kulit gitu sebenarnya, di bawah kulit. Dia itu di bawah kulit, bukan di atas kulit. Beda sama cat. Jadi ada ibu-ibu yang mencat apa? Kutek. Iyalah, kutek kan. Itu mah yang biasanya dipasang di kuku ya. Itu nggak sah sholatnya. Atau yang kayak di rambut cat ya. Tapi kalau sekedar apa namanya? Hina, yang dia itu tidak menghalangi air untuk ke sana, sholatnya sah. Tapi dia tetap harus bertobat kepada Allah. Karena orang yang dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tetap harus bertobat, memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dia itu. Maka jangan dianggap remeh. Yang kadang-kadang ibu-ibu ada yang alisnya ditato karena kurang cantik, kemudian seperti itu. Subhanallah, udahlah, insya Allah yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita.